Kegiatan belajar 2. Tahapan pertumbuhan kelompok. A. Tahap-tahap pertumbuhan kelompok. Kelompok adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang melakukan interaksi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Oleh Yusuf 2009, yang menurut Saleh 2011 sebagai upaya merealisasikan komitmen bersama. Tahap pertumbuhan kelompok digambarkan oleh Jonas 1974 dalam Saleh 2012 berkaitan dengan A. Hubungan personal yang berkorelasi dengan pembentukan identitas, dan B. Fungsi-fungsi tugas yang berkorelasi dengan kemajuan kelompok dalam memahami dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan kelompok adalah adaptasi untuk memberi dan menerima informasi baru, serta pencapaian tujuan. Model pertumbuhan kelompok menurut Tuckman Forsyth 2009 ada 5 tahap, yaitu tahap forming yang berorientasi pada perencanaan atau persiapan, merupakan tahap ketika individu anggota kelompok berorientasi satu dengan yang lain. Partisipasi masih sedikit dan bergantung pada peraturan yang umum. Yang kedua, tahap storming atau membentuk kekuatan, dicirikan oleh kompetisi dan konflik dalam hubungan personal dan kelembagaan dalam fungsi tugas ketika anggota menjalankan tugas. Selanjutnya yang ketiga, tahap norming atau penetapan aturan atau nilai, dicirikan dengan keterpaduan di mana anggota kelompok disibukkan dengan pengakuan kontribusi yang aktif dari semua anggota kelompok, membangun dan memelihara komunitas, dan pemecahan masalah kelompok. Yang keempat, tahap performing atau penyempurnaan aktivitas berprestasi, di mana tahap ini tidak bisa dicapai oleh semua kelompok. Pada tahap ini, orang dapat bekerja sendiri dalam sub-sub kelompok atau dalam satu unit dengan fasilitas yang sama, ditandai dengan ketergantungan dalam hubungan personal dan pemecahan masalah dalam bidang fungsi tugas. Yang kelima, tahap adjourning atau istirahat, merupakan akhir suatu tugas dan kebebasan dari suatu keterkaitan yang mencakup penghargaan, partisipasi, dan prestasi. Selanjutnya, Hubei 1997 menjelaskan bahwa ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan dan pertumbuhan kelompok pengusaha mikro atau kecil untuk menjadi kelompok yang tangguh atau meningkat menjadi kelompok kecil menengah, yaitu yang pertama, lokasi yang harus sesuai dengan apa yang sedang menjadi tren. Yang kedua, jenis usaha yang diproduksi. Yang ketiga, kerjasama dan saling pengertian. Yang keempat, kesetiaan antara anggota. Dan yang kelima, keputusan kelompok. Manfaat yang didapat dari suatu kegiatan berkelompok yaitu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berorganisasi, sikap tanggung jawab, semangat kebersamaan, kekuatan kelompok, identitas kelompok.